Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ihsan amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alibatihi al-kiram wa jumlatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatin wa kana khususan dari kata kitab Syekh Muhammad bin Umar Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai apa ini? Halaman 29 ya. Wal maqalatus tsaniyatu wassalasun. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatus tsaniyatu, dan maqalah yang kedua, wassalasuna, dan 30. Berarti 32. Benar kan? Itu kan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana aija'a, apabila telah datang yaumul qiyamati, hari kiamat, yudhu, dipasang, digelar, al-mizana, timbangan amal, mizan, timbangan. Fayuta, maka didatangkan bi ahli sholati, orang-orang ahli sholat, orang yang kecenderungannya ke ibadah sholat. Fayuwafauna, maka ia diganjar, dibalas. Ntar kalau diganjar dikira kampanye kan ya. Sekarang lagi sensitif, ada orang nyuruh amin dikirain kampanye. Ada orang ini dikirain kampanye. Dibalas ujurahum, pahala-pahala mereka. Ayyutuna ujurahum kamilatan, mereka diberi pahala mereka kamilatan, sempurna. Bil mizani, dengan timbangan tersebut. Sumayu'ta bi ahli saumi, kemudian juga didatangkan orang-orang yang ahli puasa. Wa fi nusahin, dan dalam naskah yang lain, bi ahlil haji, orang yang melaksanakan ibadah haji. Fayuwafauna, maka mereka dibalas ujurahum, pahala-pahala mereka, bil mizani, dengan timbangan. Jadi ketika datang hari kiamat itu, orang yang ahli sholat dia akan dibalas semua ibadah sholatnya. Orang yang ahli puasa yang akan dibalas pahala puasanya. Orang yang haji ya begitu, dan juga ibadah-ibadah yang lain juga sama. Summayuta, kemudian didatangkan bi ahlil bala, orang yang hidupnya penuh dengan ujian. Kayaknya ujian itu enggak berhenti-berhenti dari dia, ada aja. Habis jatuh tangannya, ganti besok lagi jatuh kakinya, terus habis itu motor hilang, habis itu bini kita cerai. Ada aja. Umpama orang itu hidupnya belangsak lah pokoknya,
Pokoknya hidupnya itu kayaknya ujian hidup itu nggak berhenti-berhenti. Nggak diterima kopinya. Alhamdulillah. Nah, orang yang hidupnya tadi penuh dengan bala, di dunianya itu kayaknya hidupnya susah mulu, amsyong mulu lah pokoknya. Ayo. Kerja baru 2 hari dipecat, dagang bukannya untung malah buntung. Pokoknya hidupnya itu belangsak lah. La yunsabu lahum mizanun, la yunsabu tidak dipasang, tidak digelar. Lahum untuk mereka yang ahli bala itu mizanun, timbangannya. Enggak ditimbang, enggak tega. Waktu dunianya udah belangsak. Wala yunsyaru, dan tidak dibeber. Dibeber apa sih? Kalau buku kan ditutup, dan kemudian diginiin loh. Digelar ya. Ya kalau buku ini kan ditutup, kalau diginiin dibuka. Wala yunsyaru lahum, dan tidak dibuka untuk mereka diwanun. Diwan itu catatan amal. Enggak tegel. Jadi timbangannya enggak dipasang, catatan amalnya enggak dibuka. Diwan itu maksudnya adalah jaridatul hisabi, catatan amal. La faywaffawna ujurahum bighairi hisab, dan mereka orang-orang yang hidupnya penuh balak itu tadi dibalas oleh Allah kesabarannya, balak-balaknya itu bighairi hisab, tanpa hitungan. Banyak banget. Ai adadun maksurun, hitungan yang enggak terhitung, enggak terkira, saking banyak. Hatta sehingga ya tamanna, ngarep-ngarep. Tamanna atau tamanni itu sesuatu yang diharap tapi kayaknya enggak mungkin terjadi. Itu namanya tamanni. Seandainya saya balik muda lagi, nah itu namanya tamanni. Yang udah umur segini, coba saya waktu umur 25 tahun. Wah, itu kan harapan tapi yang mustahil. Nah, itu namanya kalau dalam ilmu balaghah, ilmu tata bahasa Arab namanya tamanni. Ngarep-ngarep sesuatu yang kayaknya nggak mungkin terjadi. Ya, kalau dulu ada peribahasa bagaikan pungguk merindukan bulan. Itu kan kayaknya nggak mungkin. Pungguk itu apa sih? Punyuk. Oh gitu, itu pungguk namanya. Lah, hatta yatamanna, sehingga ngarep-ngarep ahlul afiyati, orang yang hidupnya selalu mujur. Afiat, kan kita mintanya sehat, afiat. Afiat itu mujur. Mujur itu beruntung. Sama-sama kelamar kerja, yang belangsak tadi gak diterima, dia diterima. Sama-sama dagang, dagangnya sama persis. Bosnya sama, misalnya dagang bakso keliling, loh yang dia laris, yang satu temannya tadi gak laku. Apes terus. Yang satu beruntung terus. Itu ahlul afiyah. Kalau tadi kan namanya ahlul balak. Kalau yang ini ahlul afiyah. Nah, kita dalam doa kita kan sering mintanya sehat, afiat. Sehat, tapi kalau belangsak kan juga pengen nih. Pengennya sehat dan afiat. Pengennya dagang baru mulai, serbu orang habis, dagangannya laris. Afiat. Kalau balak kebalikannya. Tungguin, tokrongin berjam-jam, aja nggak ada yang mampir. Ahlul balak. Lah, hatta yatamanna ahlul afiyati, sehingga orang-orang yang hidupnya mujur itu ngarep-ngarep laukanu bimanzilatihim, seandainya mereka ada di posisi ahlul bala. Jadi ketika di hari kiamat itu nanti orang-orang yang hidupnya mujur malah pengen jadi orang yang ahlul bala. Makanya kalau yang sekarang kena balak, yo
Ngarep-ngarep balak. Yes, alhamdulillah. Falau maka lafal lau masdariyah itu masdariyah. Masdariyah itu seandainya. Min kasrati sawabillahi ta'ala alaihim, dari saking banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala alaihim untuk ahlul balak tadi. Bahasa gampangnya kan gini. Ketika nanti di akhirat orang yang sholat dibalas dengan sholatnya, orang yang puasa dibalas pahala puasanya, haji gitu, umroh ibadah-ibadah lainnya begitu. Lah kemudian ada sekelompok orang yang hidup di dunianya itu belangsak. Belangsak itu apa? Bahasa kerennya apa belangsak? Amsyong. Susah. Hidupnya susah tadi itu. Lah orang-orang yang dunianya susah, nanti di akhirat ketika susahnya itu sabar, maka di akhirat akan diberi pahala yang melebihi orang-orang yang tadi. Sehingga orang-orang yang tadi itu, ya Allah, coba kalau saya dulu kayak dia. Kalau tahu kok langsung kan sih. Kalau tahu loh, pengennya ya enggak lah ya. Pengennya ya enggak belangsak. Tapi ya tentu yang belangsak tapi sabar. Kalau belangsak tapi cap-cep ya malah tambah dikecek. Misal sama-sama ngelamar kerja, dia diterima, yang belangsak. Kalau bahasa orang Jawa Timuran, cok. Lamaran sama, dia diterima, saya enggak lah. Ya di akhirat gak ada nilainya apa-apa. Sakit, baru sakit. Gimana mas? Waduh, udah berobat ke sono gak sembuh. Habis 2 juta di sono, 1 pil doang gak sembuh lah. Wong belangsak, dunianya belangsak, akhiratnya tambah belangsak ya gitu. Ya kalau bisa ya ketika jatuh brem, alhamdulillah. Ayo mbah, ayo ketika mau berangkat ngaji kok kepala pusing, alhamdulillah. Yos, kan pengennya kan sehat ya mbah, tapi ternyata kadang Allah ya kasih kepala pusing ya. Tapi kok alhamdulillah. Wah, nanti itu orang-orang yang sehat pada ngiri mbah. Coba saya kayak mbah kepala pusing gitu. Alhamdulillah. Ya bayar. Alhamdulillahnya itu loh nanti yang dinilai bighairi hisab. Enggak hitungan lah pokoknya. Catatan amalnya enggak dibuka, timbangan amalnya enggak dipasang, terus pokoknya langsung kasihan di dunianya udah belangsak. Jalur khusus punya kenalan orang dalam. Nah, itu maksudnya makalah yang nomor ini, yang ke-32. Ini untuk menghibur orang-orang yang mungkin hidupnya enggak seberuntung teman-temannya. Walaupun mungkin di dunianya enggak beruntung, masih ada harapan nanti di akhirat. Yang kasihan itu kan ya di dunianya belangsak, enggak ada harapan di akhirat. Pak Iman enggak datang, kalau Pak Iman datang ya cek ini. Saya pernah lihat itu yang pasar dekat rumah Pak Mansur, pasar Belimbing ya, pasar Belimbing ya. Itu ada aki-aki udah sepuh, mungkin kayak Pak Haji gini. Gue sepeda, penumpangnya 2 orang gemuk-gemuk. Yang naik jembatan Kesemek itu kan agak naik ya. Saya lihat dia 2 orang. Loh, malamnya saya tuh hajatan di Jalan Duku belakang. Nah, kalau hajatan biasanya kan ya ada organ tunggal gitu. Loh, saya lihat tadi yang aki-aki tadi itu nyawer. Saya cerita ke istri. Saya lihat tadi pagi bapak yang nyawer itu dorong becak itu kayaknya waduh. Lo mungkin dapat duit yang mungkin ya paling kan 20 30 lah ya. Buat nyawer ya Allah. Lah kalau orang yang banyak duit mah ya enggak masalah. Ini kan
Di logika zahirnya ya Allah, dunianya udah kayaknya belangsa, harapan akhiratnya gimana ya? Niatin sedekah. Lah iya kan, ya kalau nyari duitnya gampang, lah kalau kayak becak itu paling kan ganting 20 lah ya, 30.000 lah sekali tarik. Ya itu mungkin apa? Wallahu alam. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu wassalasun. Maqalah yang ke-33. Salisat 3, salasun 30. Berarti 33. An ba'dil hukama. Diriwayatkan dari sebagian ahli hikmah, orang-orang bijak, yastaqbilu ibnu Adam, akan menghadapi ibnu Adam, anak Adam, anak keturunan Adam itu nanti akan menghadapi arba'u nuhubatin, 4 nuhubat. Nuhubat itu begini loh terjemahnya. Kita punya barang diambil, kita nggak ikhlas, nggak ridho, cuman kita nggak mampu untuk nahan itu. Itu apa namanya? Dirampas ya. Misalnya kita lagi punya HP, diambil orang, aslinya kita nggak boleh ini diambil, cuman kita nggak mampu untuk nahan ini, ya jadi diambil. Lah itu namanya nuhubat. Indonesianya apa? Begal. Rampas. Ya diambil dengan paksa. Rampas ya. Lah itu nuhubat itu begitu itu. Rampok. Dirampas ya. Lah setiap manusia itu nanti akan menghadapi 4 kali dirampas itu tadi loh. Kalau dimaknai dirampas, setiap kita itu akan menghadapi 4 itu kan, 4 nuhubat. Nuhubat itu kok rampasan. Ya situlah. Dipaksa, diambil paksa. Diambil paksa itu kan rampas kan ya. Ya itulah. Apa itu? Nuhubat bidhammin nun dengan dibaca dhammanya huruf nun. Nuhubat. Wahia allati taqlibu. Nuhubat itu adalah sesuatu yang kita tidak mampu untuk mempertahankan itu. Kita nggak mampu untuk mempertahankan, berarti kan dirampas itu ya. Nah. Yang pertama, ini kan ada 4 yang kita akan ngalami itu. Yang tadi ay ya'khudhu bil qahri. Ya benar. Ayat itu ya'khudhu mengambil bil qahri dengan dipaksa, dengan paksa. Malakul mauti, malaikat maut, Israel, ruhahu, rohnya. Roh ini kan pasti nanti akan diambil dan kita nggak bisa nahan kan ya. Nyawa kita itu cuma 1 lagi, kalau ada serep nggak apa-apa ya, cuma 1 diambil, ambilnya paksa lagi ya. Kalau diberi informasi dulu lah bisa siap-siap ya. Misalnya kayak yang kasus narkoba sampai itu dulu Freddy Budiman ya, begitu mau dieksekusi kurang seminggu, wah seminggu full lah pokoknya, ibadah aja gak berhenti-berhenti. Wong tahu dia mau dieksekusi. Tapi kalau kita kan nggak tahu ya. Ayatnya kan qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sampaikan Muhammad bahwa setiap orang itu pasti akan berusaha menghindar dari kematian. Tapi kematian itu yang akan ngejar-ngejar kita. Kalau ada penawaran sih kita bisa nawar ya. Ayo misalnya Fatile ditawarin, gimana Pak Syabuddin? Jangan malaikat, anak saya masih kecil-kecil ya gitu ya. Begitu anaknya udah gede, disamperin lagi, gimana nih anak udah gede? Jangan, belum pada nikah. Giliran udah pada nikah, jangan, pengen lihat punya cucu. Udah punya cucu, pasti nawar lagi. Jangan, pengen lihat cucu pada gede.
Udah cucu pada gede, pengen lihat cucu, nikah. Kalau udah pengen lihat cucu, pengen lihat punya cicit, udah punya cicit, pengen lihat punya. Masa cocok? Apa kalau budaya itu apa namanya? Anak. Kan kalau yang paling bawah pas kita kan anak, bawahnya lagi cucu, bawahnya lagi cicit, bawahnya lagi apa? Cangga. Cocok Pak Yoko. Cangga. Bareng, utek-utek gantung siwur. Nah, iya. Semua orang pasti kalau ditawarin pengennya kan nawar ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Tapi ya fa innahu mulaqikum. Kematian itu yang akan nungguin kita, nongkrongin kita. Misal, kok kita ini ditakdir meninggalnya di Amerika umpama. Lho wong umpama aja yo. Takdirnya di Amerika lho. Dilalah itu yo, ada yang Pak yuk ada kerjaan di sono, gajinya sehari 15 juta. Tertarik kita. Ya usah siap. Berangkat ke sono kata malaikat maut tuh kan datang diri. Lah kan ada cerita di masa Nabi Sulaiman. Nah, karena malaikat maut ini kan CS sama Nabi Sulaiman. Ya sering berkunjung sering. Cuman begitu ditanya, "Weh, Bang, mau ngapain?" Tugas ke saya bukan. Ada salah satu menterimu Nabi Sulaiman, saya ditugasin untuk ngambil hari ini. Tapi kok orangnya di sini padahal saya suruh ngambilnya di Kalimantan. Lah kok orangnya masih di sini nih gimana? Wah, ya nggak tahu tuh kehendak Allah. Ini dilalah. Begitu tuh persidangan selesai, orang itu ada urusan bisnis di Kalimantan. Nah, kalau malaikat kan secepat kilat. Begitu malaikat nyampe sono, lihat tuh, ini orang lah ya memang. Makanya Pak, kalau kita nggak biasa ke satu tempat, kok datang ke situ, jangan-jangan. Ayo. Misalnya seumur-umur nggak pernah ke Ancol. Lah kok tiba-tiba ada yang ngajak ke Ancol, hati-hati. Jangan-jangan Israel udah nunggu di sono. Bukan kesempatan ada yang mau posting. Lah iya kesempatan. Cuman kalau takdirnya di Ancol gimana? Ayo. Kayak tadi itu menterinya Nabi Sulaiman itu takdirnya di jauh non sono. Paginya itu malaikat loh, kok masih di sini? Kan catatannya di sono. Ya bilalah ada urusan bisnis ke sono, berangkat ke sono. Lah ketika nyawa itu dicabut kan pengennya kita jangan, tapi wong ya tadi nubuat itu diambil dengan paksa. Kalau bisa ya entar dulu. Kalau bisa. Mana tadi? Kemudian wa yantahibu al-warasah bi fathatin dengan semuanya dibaca fathah. Warasah itu lafaz warasah semuanya dibaca fathah. Jam'u warisin yaitu jamak dari lafaz waris. Yang pertama kita akan menghadapi rampasan dari malaikat maut, malaikat Israel. Yang kedua, harta kita mau tidak mau pasti nanti akan jatuh ke ahli waris kita. Biar kita gundeli kok. Biar dipegangin kayak apa ya tetap nanti jatuh ke ahli waris. Lah ya kalau ahli warisnya ngerti ya. Kayak lagu yang kemarin saya ini saben malam Jumat. Ahli kubur mulai neng oma. Apa aja gak tahu. Lagu Jawa. Kalau di Indonesia kan setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke
Ntar nyari di YouTube aja, ada di YouTube banyak. Nah iya, minta doa walaupun seayat dari bacaan Quran. Kalau tidak dapat akan balik ke kuburan dengan nangis, nggak keturunan. Tapi kalau dapat, wah cuma bahagia. Nah dalam keterangan kitab I'anatul Talibin, ruh dari keluarga kita itu sangat mengharapkan bantuan kita. Ya, bantuan berupa doa, sedekah. Ya tiga itu yang tetap bermanfaat setelah kita mati kan tiga. Ilmu manfaat, kemudian sedekah jariyah, doa anak soleh. Kalau tiga-tiganya dia dapat semua, senang. Kayak kita dapat kiriman. Nah, kita sebagai yang menikmati ahli waris dan mosok nggak tahu terima kasih lah ya, minimal dengan Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Malahu hartanya ba'da mautihi akan dirampas harta kita oleh ahli waris kita ba'da mautihi setelah kematian kita. Lah ya kalau anak ahli waris kita ngerti ya alhamdulillah yang bisa lanjutin. Nah, kalau nggak ngerti kan repot. Ya makanya ya anak-anak kita di sedikit-sedikit kita kenalkan agama sehingga sewaktu-waktu kita tidak ada, harta yang kita tinggalkan itu tetap bermanfaat buat kita yang sudah kembali ke Allah. Kemudian wayantahibu ad-dudu jismahu fil qabri. Wayantahibu dan akan mengambil paksa atau merampas ad-dud. Dud itu belatung. Jismahu ke fisiknya, jisimnya fil qabri di kuburan. Begitu roh nyawa kita diambil oleh Israel, harta kita udah diwaris sama ahli waris, kan tinggal badan kita jadi royokan belatung. Wah, apalagi yang badannya lemu gitu ya, badannya lemu. Wah, begitu dimasukin ke kuburan, kata cacing, kata belatung, makan besar nih. Pesta pora ini. Apalagi mulus gitu ya, mulus putih, lemu. Kata cacing, wah. Nah, giliran yang masuk udah kurus, korengan. Kata cacing, walah. Ya kalau masuk lemu, putih, mulus gitu kan cacingnya, weh. Mau tidak mau ini badan yang kadang perawatannya mahal ini ya pasti. Oh kan datang akhirnya gitu. Udah lewat baru datang. Aduh. Kopinya udah habis. Begitu duduk langsung bawa alam bisolab. Kopinya udah lewat. Aduh, mana gara-gara Pak Eman hilang ah? Mana tadi? Wayantaibu adudu jismahu fil qabri. Mau tidak mau badan fisik kita ini nanti akan jadi santapannya belatung. Mau tidak mau. Padahal biayanya mahal itu ya. Apalagi yang perempuan yang glowing mahal ya. Begitu innalillahi, kalau lagunya Pak Idris mah jadi santapan cacing tanah. Pak Idrisnya nggak ada. Jadi santapan cacing tanah. Terus gimana sih lanjutnya? Pak Tire. Sehingga nggak hafal sih lagunya. Apa itu sebujur bangkai kan? Ya Allah. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja. Aduh ya Allah. Kalau dengerin lagu itu kadang
serem ya. Badan begini nanti akan keroyok sama belatung. Kita ngelihat belatung aja udah geli. Itu nanti yang akan keroyok kita. Wayantahibu, dan akan mengambil paksa al-khusuma, musuh-musuh. Bidhammin, khusuma dengan dibaca dhammah. Fathin kemudian fathah, berarti dua dibaca dhammah, khusuma. Jam'u khosmin, jamak dari lafaz khosmin, artinya musuh. Ya kalau dibaca sambung jam'u khosmin. Lah musuh royok apa, ngambil paksa apa? Wa hum man lahumul haq ala man dhalamahum bi akhdhi amwalihim aw bi tibabihim aw bi dharbihim masalah, yaitu orang-orang yang kita zalimi, entah kita ambil hartanya, kita rendahkan kehormatannya, kita pukul bidharbihim dengan dipukul umpama. Lah ketika orang-orang yang kita zalimi ini di dunia nggak bisa balas, karena mungkin dia sungkan sama anak buahnya, dia mungkin sungkan karena mantunya, saudaranya, saudara muda kan mau balas nggak berani. Tapi nanti di akhirat orang-orang yang kita zalimi itu akan nuntut. Kayak hadis yang pernah saya sampaikan yang tentang orang halal bihalal itu kan, atadruna manil muflis, orang yang bangkrut, yaitu orang yang sholatnya bagus, puasanya bagus, pokoknya ibadah yang hablum minallahnya bagus, tapi hablum minan nasnya nggak bagus. Sama tetangga depan belakang kanan kiri sekomplek lah kalau dimusuhin semua. Musuhin semua, jamaah semua sholat masjid salah semua kata dia. Kalau dulu di gambaran sinetron kayak Pak Haji Muhyiddin ini, pernah nonton ya? Film apa sih dulu Pak Haji Muhyiddin ini? Itu dia kan ibadahnya bagus kan ya, sholat waktu jamaah nggak pernah ketinggal. Cuman sama orang nggak ada yang baik, musuhin semua. Tukang bubur ya? Iya, Haji Muhyiddin itu. Misal ada orang karakter kayak begitu, nanti di akhirat orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang dimusuhi akan nuntut balas, akan menuntut amalahu, amalnya. In kana lahu amalun sholih, itu kalau dia punya amal sholih, kalau ibadahnya bagus. Lah kalau ibadahnya nggak bagus, wa illa humila alaihim dzambuhum, kalau tidak maka dosanya orang-orang yang dizalimi itu akan dialihkan ke orang-orang yang menzalimi. Itu kalau di cerita lengkap hadis muflis itu kan ceritanya ketika orang yang menjalani persidangan, ibadah mahdhahnya bagus, hablum minallahnya bagus, tapi giliran dia ibadah yang hablum minannas, ya tadi nggak ada yang bagus. Nah, akhirnya orang-orang yang dizalimi itu akan nuntut ke dia, ibadah sholatnya diambil, ibadah puasanya diambil. Kalau semua kebaikannya udah habis, sementara yang nuntut masih ada, kan kebaikannya udah habis. Nah, maka ganti dosa-dosa orang yang nuntut itu dilimpahkan ke orang tersebut. Nah, itu namanya muflis. Muflis itu bangkrut. Kalau dalam hadis lain, kalau dalam hal ini bahwa akan menghadapi 4 tuntutan atau rampasan tadi, diantaranya yang terakhir adalah orang-orang yang pernah kita zalimi, orang-orang yang kita musuhi, dan ia di dunianya nggak bisa balas, nanti di akhirat akan balas. Nah itu makalah yang ke-33. Kemudian wal maqalatur rabi'atu wassalasun, orang makalah yang ke-34. An ba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah. Man siapapun ishtaghala,
bisyahawat, orang yang hidupnya penuh dengan nafsu syahwat. Fala budda lahu minan nisa, maka ya wis kemana-mana yang diomongin ya perempuan. Ai min tanawulin nisa, bagaimana bisa syahwatnya itu tersalurkan dengan perempuan. Wa man ishtaghala bi jam'il mal, orang yang obsesinya ngumpulin harta. Fala budda lahu minal haram, maka tidak akan fala budda, maka tidak boleh tidak. Berarti kan harus ya. Kalau tidak boleh tidak itu. Lahu minal haram, maka ya akan ke apa itu? Bahasanya yang pas apa ya? Orang yang obsesinya cuma ngumpulin duit aja, maka ya harap-harap juga disikat. Itu apa itu? Rakus. Kalau orang Jawa dulu itu wal gedual, boh sepatu, boh sendal, boh guling, boh bantal, boh kodok, boh kadal, sing penting kontal ya dianggap halal. Kalau bahasa Jawa dulu begitu, kalau orang-orang tua dulu sebuah wal gedual, boh sepatu, boh sandal, boh kodok, boh kadal, boh guling, boh bantal, antar kontal ya dianggap halal. Artinya wis enggak peduli apa, pokoknya asal bisa diambil ya dianggapnya dia halal. Kalau orang obsesinya udah cuma ngumpulin duit aja, udah nggak peduli mana halal mana haram, yang penting dapat. Seruduk sono seruduk sini, semir sono semir sini. Nah, itu kalau obsesinya yang penting banyak duit. Ya, tapi ya sallallahu alaihi ya. Namanya hidup permainan ya. Yang penting permainannya full, gimana caranya tackle lawan, tonjok ya tonjok, tendang ya tendang. Dalam kehidupan kadang-kadang begitu ya. Sama-sama usaha bareng, lihat temennya lebih maju, wah dia bersaing nggak bisa, wah datang ke Mbak, gimana Mbak? Satu datang ke Mbak Slamet, satu datang ke Mbak Tarno, ngadu ilmu dah. Saya pernah diajak temen itu, logika saya nggak masuk, akal sehat saya nggak ketemu. Akhirnya siulang. Itu kalau kita ngambil itu nggak apa-apa, tapi asal ada yang beli, dibawa pulang. Baru awalnya dulu isi ulang, udah lama kemudian. Itu ada kayak orang Jawa uget-uget, calon nyamuk ini, uget-uget, hijau. Itu dia cerita, ini Pak, ntar kalau ada yang beli, bawa pulang, ntar belum nyampe rumah dia pasti balik sini lagi. Ada itunya, uget-uget. Tapi kalau kita ngambil nih, kita corin, kita tungguin sampai berjam-jam, itu nggak normal loh uget-uget. Akal saya nggak nyampe ya. Ini apa lagi? Loh, kalau kata dia ini kiriman orang, lalu ngirimnya lewat mana? JNE, Wopo. Aduh. Ya mungkin kan ya gitu ya. Mungkin ya, wallahu alam. Terus pernah lagi dagang mie bakso itu asal ada yang beli, makan belum kelar, itu yang biasanya yang sisa di mangkok itu langsung kayak lengket, kayak mie yang udah basi. Tapi kalau bikin sendiri dimakan sendiri ya enggak. Wah, wis ngopo gitu. Wallahu alam ya. Lah, biasanya kan katanya saya nggak ngerti ilmu-ilmu begitu, saya nggak ngerti. Katanya ya tadi itu orang-orang yang penting tujuan tercapai, jalan kasat mata nggak bisa ya jalan lain. Yang penting tujuan tercapai. Pakai ilmu-ilmu yang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Lah, kalau sampai memanfaatkan seperti itu, konon katanya. Saya juga nggak ngerti kan ilmu begini, hanya dengar-dengar dari orang aja. Orang yang memanfaatkan seperti itu nanti suatu saat akan balik dimanfaatkan. Itu ibaratnya kan. Ini logikanya orang-orang yang ngerti ilmu begitu. Kalau saya sih nggak tahu.
Itu kan dia nyuruh jin untuk ngirim yang tadi, ngirim ketuket, apa? Cukup. Nah, jin saat ini nurut karena jin kalah dengan dia, mungkin dengan orang yang disuruh. Tapi suatu saat jin ini akan balas dendam, akan merusak dia. Kalau dia nggak bisa dirusak istrinya, kalau istrinya kuat anaknya nggak masih kuat cucunya, dan terus ke bawah, jin nggak mati. Ya sembuh, 8 turunan ini bisa jadi, 12 turunan ini bisa jadi. Asal jin belum bisa balas dendam akan terus. Wong dia merasa disuruh nganterin itu tadi. Itu kata orang-orang yang ahli begitu. Kalau saya bukan ahli begitu ditanya ya enggak. Makanya akal saya enggak masuk. Kalau itu diantar sama JNE terus taruh lah, itu baru akal saya masuk. Lah, orang yang obsesinya ngumpulin duit ya pasti akan menghalalkan segala cara, mau halal mau haram ya sikat. Wa man ishtaghala bimanafi'il muslimin, dan orang yang terobsesi menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain, muslim yang lain. Fala budda lahu minal madarah atau mudarah, maka wajib bagi dia yang berlemah lembut. Orang kalau pengen bisa manfaat ke orang lain ya sikapnya lemah lembut. Orang yang mau dapat simpati orang lain, kayak sekarang ini kan orang berebut simpati ya. Padahal Excel ada, mentari ada, simpati gitu. Panjang jalan, pilih amanah, jujur, terpercaya. Gambarnya cari yang terbagus lagi, senyum lagi. Iya. Nah kalau dia cuma pasang baliho pakai bambu masih bagus, kadang jadi penunggu pohon. Pohon-pohon gede dipakuk gambar dia kan jadi penunggu pohon. Ai min mulaqafatihim bil qauli wal fi'li, artinya dengan mulaqafatihim, dengan lemah lembut, bil qauli dalam ucapan, wal fi'li dan perbuatan. Pengen rebut simpati yo ngomongnya ya halus, sopan santunnya yang halus. Wa man ishtaghala bil ibadah, orang yang terobsesinya dengan ibadah, fala budda lahu minal ilmi, maka wajib punya ilmunya. Karena la tasihhu, tidak sah al ibadatu ibadah bi illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu, bi kaifiyatiha, dengan tata cara ibadah tersebut. Kalau orang terobsesinya ibadah, ya harus tahu ilmunya ibadah. Minimal tahu rukunnya, tahu wajibnya, tahu yang membatalkannya, tahu sunnahnya, dan minimal segitu. Yang penting ini wajib, ini enggak, ini batal, ini enggak. Kalau yang enggak tahu repot. Itu urusan ibadah. Ya bukan hanya ibadah, ya yang lain-lain juga perlu ilmunya. Wal maqalatul khamisatu wassalasun, maqalah yang ke-35. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, wa karrama wajhah, dan memuliakan wajahnya. Inna as'abal a'mal, sesungguhnya amal yang paling berat. As'ab itu paling berat, al-a'mal dari amal-amal. Yang paling berat itu arba'u khisalin, ada 4. Ini kata Sayyidina Ali. Ya, kita mau nambahin ya boleh, bukan hadis, bukan Quran. Kata Sayyidina Ali yang berat itu 4. Yang pertama al-afu indal ghadab, memaafkan ketika lagi marah, puncak-puncaknya marah. Wah, apa tuh Pak ya?
Wong kadang kita ngelihat orang lain didolimi lah, dia memaafkan. Ada kita yang sewot ya. Saya pernah Pak punya teman kerja nih. Istrinya ketahuan selingkuh. Kalau orang Jawa digerobyok, digerebek. Loh teman-teman yang lain udah ceraiin. Lah kata teman, enggak, saya pengen ikhtiar, siapa tahu dia berubah jadi baik. Kita yang sewot tadi. Ya, termasuk saya sewot, karena saya yang boncengin dari ini ke tempat gerebeknya ya. Wah, bukannya langsung sikat. Kata dia, enggak, saya pengen perbaiki. Wah, kita yang sewot. Calon-calon wali, orang yang bisa begitu calon wali, kayak model saya ini sabut. Ayo, orang dalam puncak kemarahan tapi bisa memaafkan, wah itu abot ya. Sayyidina Ali itu pernah ketika perang, musuh udah jatuh, tinggal brum. Lah, orang itu malah meludahi Sayyidina Ali. Ketika pas mau dibacok, Sayyidina Ali diludahi. Sayyidina Ali malah nggak jadi bacok. Orang-orang yang lihat malah sewot, pokoknya langsung sikat. Kata saya ini enggak. Kalau tadi saya niatnya lillahi ta'ala, tapi sekarang bisa jadi ketika saya itu dia niat saya karena balas dendam, karena saya habis diludahin Sayyidina Ali. Kalau kita ya, sikat. Umpama motor kita di parkiran, spionnya hilang, ketahuan yang nyolong. Kayaknya kalau tangan nggak bung yuk gatel ya. Iya. Apalagi yang nyolong malah udah kecil, anak kecil tuh. Kecuali yang nyolong badan gede, tatonya banyak gitu. Kata sahabat Ali ini, yang paling berat itu memaafkan saat lagi di puncak kemarahan. Nah itu pernah beliau ngalami sendiri ketika terjadi peperangan. Kita nonton sinetron. Pokoknya padahal sinetron loh itu, bohongan loh itu kan ya. Mau habis syuting jadi ngopi bareng, makan bareng, kita yang nonton kadang sewot. Bukannya langsung ditembak aja, malah ditunggu-tunggu. Yang nonton emosi. Aduh, korban sinetron adab Indosiar. Aduh, ya Allah. Al-afu indal ghadab. Yang berat itu adalah memaafkan ketika lagi marah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man siapapun kaffa, yang menahan diri, ghadabahu dari kemarahannya, kafallahu anhu adzabahu, maka Allah akan menahan azabnya untuk orang tersebut. Orang-orang yang calon jauh dari azab itu orang yang bisa memaafkan saat lagi marah. Sabut nih, makanya kata Sayyidina Ali yang paling berat nih memaafkan. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kaffa ghadabahu, siapa yang bisa menahan kemarahannya, wa basata ridahu, dan basata itu apa, gelar gitu. Ridhonya berarti apa itu? Gelar ridho kan ya nggak pas loh kalau diterjemahkan di Indonesia ya. Setelah memaafkan dia langsung ridho, ya udahlah, ikhlas. Nah, lapang dada, ayo melapangkan ridhonya. Benar. Wa badala ma'rufahu, dan menyerahkan kebaikannya. Wa wasala rahimahu, dan menyambung tali kasihnya. Wa adda amanatahu, dan menunaikan amanahnya.
adkhalahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Allah akan memasukkan orang ini di hari kiamat fi nurihil aqdam, dalam cahayanya yang agung. Ini termasuk fadilahnya orang-orang yang nahan marah. Ya apa tuh ya? Berat. Yang kedua, rawahu Dailami. Tadi yang pertama, yang paling berat itu kata Sayyidina Ali, nahan marah, memaafkan ketika lagi marah. Yang kedua, wal judu fil usrah. Jud itu kalau orang Jawa lomo, kebalikannya pelit itu dermawan. Badlul mal, menyerahkan harta, berarti kan memberi kan. Fil usrah, saat lagi susah. Fi waqtil fakri, saat lagi fakir. Wa su'ubatil mal, dan kesulitan harta. Lagi bokek, malah traktir. Wah, itu yang berat ya. Kalau lagi banyak duit habis gajian, traktir wajar lah ya. Iya Pak Iman ya. Iya. Kok hihihi. Nah iya. Lah, ini tiba-tiba nih ntar Jumat depan, kalau Pak Satam yang bawa makanan kan udah biasa ya. Lah tiba-tiba Jumat depan Pak Iman gotong. Gotong bakso sedadang bawa kemarin nih separuh gajian saya nih. Wah, itu luar biasa itu Pak Iman. Nah, ya, kalau Pak Satam udah biasa. Nah, ini ya sekali-kali yang luar biasa itu. Luar biasa. Ya siapa tahu ya Pak Iman ya. Tapi kalau pas lagi banyak duit biasa loh Pak Iman. Ini yang dimaksud luar biasa itu kok lagi nggak punya duit. Wah, lagi buat sedekah apa duit nggak punya. Bukan nggak punya, di sini lagi sulit. Lagi sulit. Iya lagi sulit lah. Lagi cekak. Lah kok malah. Wal iffatu, iffah atau affah, iffah itu menahan diri. Aimanul haram, menahan dari yang haram. Fil khalwati, saat lagi sepi. Ai fi waqtil infirad, dalam waktu atau dalam saat sendirian. Anin nasi, dari orang lain. Wah, itu yang berat itu. Misal. Kesempatan ada, ya kan? Cuma berdua, nggak ada orang, sama cewek itu apa ya? Wes jauh di sana, nggak ada yang tahu. Kesempatan ada loh, itunya juga mau. Ya. Terus kita, wah enggak, dosa, kan abot ya? Bisa itu. Ada kesempatan untuk berbuat dosa. Gak ada orang, terus pokoknya cuman ononya juga ngetek itu. Kalau orang kalau ayam itu nah itu ayam jagonya kok, padahal ada kesempatan, tapi ayam jagonya enggak, ini dosa, kayak biksu samcong ini dosa. Wah, itu yang paling sulit itu. Kalau dia nggak maksiat tapi karena nggak ada kesempatan, itu biasa. Ini kesempatan ada di depan mata. Ayo misal ya lagi di kantor atau apa, itu ada HP ngegeletak sama dompet ngegeletak, nggak tahu ini punya siapa. Kelihatan dompetnya itu mangap, ada merah-merahnya semua. CCTV nggak ada. Terus pokoknya tinggal cuman kita. Ini kan enaknya diamanin ya. Nah iya diamanin. Padahal ini kan bukan hak kita ya. Ini berarti begini loh.
Lah kalau lagi banyak orang kita pura-pura, punya siapa nih? Gitu ya. Ini gak ada orang. Enggak, kata Sayyidina Ali yang paling berat itu begitu. Al-iffah man'ul haram fil khalwat. Jaga diri tidak berbuat haram padahal lagi sepi dari orang, gak ada orang yang lihat. Fal afifu, iffah itu seakar kata dengan lafaz afif. Orang yang disebut afif mayyubashirul umura ala wafqi syar'i wal muru'at. Orang yang menjalani al-umur, yubashir itu menjalani, al-umur jamak dari kata amrun, urusan-urusannya ala wafqi syar'i, sesuai dengan aturan syariat, wal muru'ati dan kehormatan. Apa itu? Misalnya lagi begitu melihat di gudang kok ada tembaga banyak, kayaknya nggak kepakai. Itu pengennya kan dikardusin mampir ke tempat Madura ya. Kesempatan ada loh, nggak ada yang tahu, CCTV nggak ada. Terus kebetulan kita ya kerjanya bagian itu, kita ambilnya nggak tahu. Tapi bisa enggak, wah itu yang wis luar biasa. Kemudian wa qaulul haq, bicara benar, liman yakhafu, kepada orang yang dia takut, kasultanin jair, seperti pemimpin yang zalim. Dengan qulil haqqa walau kana murra, berbicara jujur benar walaupun itu pahit. Au yarjuhu, atau ia mengharapkannya, ay yarju afwahu, ia mengharap ampunannya, au itahu, atau pemberiannya. Nah ini begini nih, ini berat nih. Kita itu akan selalu membenarkan orang-orang yang sering memberi ke kita. Orang yang sering beri ke kita, dia ngapain aja kita bilang benar. Dia kentut aja kita, wah sehat bapak, sehat. Lalu sering dikasih, masalahnya kita kalau sering dikasih itu akan nurut apa dia. Dia ngapain juga kita setujuin aja. Misalnya lagi rapat, dia kentut, kita duduk sebelahnya. Alhamdulillah bapak sehat. Coba orang ini yang nggak pernah ngasih ke kita, wah sama. Pikir-pikir gitu. Setan kentut dulu. Kata setan yang kentut bukan gua. Lah, kadang kita itu kan tersandra dengan pemberian-pemberian ya. Kalau kita sering dikasih, kita mau ngingetin dia itu kayaknya maju mundur. Makanya sampai dia kentut aja kita nggak berani negur. Malah kita sehat. Lah kita sering diberi. Nah nanti kalau kita tegur besok nggak diberi lagi, nggak dikasih lagi. Wah wes abot ya. Makanya kata Sayyidina Ali yang berat itu. Yang pertama tadi itu beri maaf saat lagi marah. Yang kedua tetap memberi walaupun lagi sulit. Yang ketiga jaga diri walaupun lagi sepi. Yang keempat, ngomong jujur pada orang yang sering ngasih. Kalau orang sering ngasih, pokoknya apa aja kita bilang bener. Gimana Pak? Wah cakep itu, cakep. Padahal kita tahu. Wallahu a'lam.